Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 5A? Baik. Ya, seperti biasa untuk membuka pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita akan mulai berdoa. Berdoa dimulai. Oh, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah teman kalian yang belum hadir atau tidak hadir hari ini? Coba dicek teman kelompoknya ada tidak? Hadir semua? Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Coba gue cek dulu kelasnya udah rapi, seragam kalian juga sudah rapi. Supaya kita lebih semangat belajar hari ini, kita lakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat! Semangat! Karena kalian semangat, ya kita nyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional, ya, rasa cinta tanah air kita semakin bertambah. Hari ini materi yang kita pelajari mengenai berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru ingin menanyakan pembelajaran kita kemarin. Ya, kemarin kita belajar apa ya? Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Oh iya, kita main belajar apa ya? Mengenai permasalahan sosial. Apa itu permasalahan sosial? Siapa yang tahu? Apa itu ya permasalahan sosial? Oh, permasalahan yang harus dikerjakan bersama-sama. Permasalahannya seperti apa bentuknya ya yang harus diselesaikan bersama-sama? Ada yang bisa memberikan contoh? Kebakaran. Lagi, siapa yang mau memberikan contoh? Banjir, benar. Apalagi? Tsunami, ya benar. Ya, jadi masalah sosial adalah suatu masalah yang harus kita pecahkan bersama-sama. Kenapa? Karena dampaknya akan ke semua orang, maka untuk mengatasinya juga harus bersama-sama. Lalu yang membedakan antara masalah sosial dengan masalah pribadi apa ya? Oh, masalah pribadi adalah masalah yang dikerjakan sendiri. Contohnya seperti apa? Hutang. Kalau sebagai perbandingan gini, kalau kalian punya utang, tidak mungkin teman-temannya akan ikut mikirin gitu ya, karena memang yang punya hutang kamu, yang memikirkan kamu sendiri gitu. Beda dengan yang namanya masalah sosial. Kalau masalah sosial dampaknya akan kemana-mana, oleh sebab itu harus dipikirkan bersama-sama. Ya, itu yang kita pelajari kemarin. Kenapa Bu Guru membahas mengenai masalah sosial? Karena ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah mendengar apa itu berpikir komputasional? Belum pernah mendengar? Oke, ya dah. Bu Guru punya contohnya. Kenapa nih kalian belajar berpikir komputasional? Di sini ada 4 tujuan, ya. Menjelaskan berpikir komputasional. Jadi setelah nanti Bu Guru jelaskan, kalian bisa menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional.
komputasional. Lalu yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, terkait dengan materi sebelumnya. Lalu bagaimana nih ya langkah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari? Lalu yang terakhir, kita akan menyajikan hasil pemecahan masalah dalam bentuk langkah-langkah sederhana. Terlihat? Ya, amati ya videonya. Wah, ada 2 orang anak. Aku tak mendengar lagi. Iya, gimana nih? Ya udah, kita alasan apa katakan? Mau alasan apa? Gak punya alasan gue. Ya udah, mulai aja. Alasan. Ya udah, Bu. Itu kenapa kalian berantem? Maaf Pak, komputer saya rusak. Jadi tunggu dulu baru bisa lagi. Kalau Pak Uju, Ya gitu Pak, saya nggak dulu lagi dari itu. Uju kerja, kalian sebagai kita dulu. Maaf Pak, sebenarnya saya tadi itu ngambil dari sepeda dulu. Karena bocor. Kenapa makin kabur? Kamu kan gak punya sepeda. Iya ya. Ya, dah itu. Siapa yang mempunyai masalah dalam video tersebut? Dito dan dari video yang kalian amati, apa ya permasalahan yang mereka miliki? Oh, mereka berdua terlambat sekolah. Akibatnya, akhirnya dia dihukum. Kira-kira kalian punya solusi tidak supaya teman kalian yang 2 tadi ini supaya tidak telat? Caranya bagaimana ya? Oh iya, kamu tidur cepat. Ada lagi yang bisa memberikan? Bangun pagi. Ada lagi ya? Oh, usahakan sebelum tidur pasang alarm. Ya, itu solusi yang kita buat untuk Dito dan Jujur ya. Nah, ini solusi ya yang tadi kalian sampaikan. Ini diantaranya. 1, gimana caranya supaya tidak telat? 1, tidak tidur terlalu malam. Yang kedua, tidak bermain ponsel dulu sebelum tidur. Atau yang ketiga, memasang alarm ya. Itu pemecahan masalah dari Dito dan Ijul. Membuat langkah-langkah solusi pemecahan masalah yang tadi kalian sampaikan ya, ternyata itu kita sudah melakukan yang namanya berpikir komputasional. Padahal tadi ketika Bu Guru menyampaikan kita akan belajar berpikir komputasional, kalian apa ya itu berpikir komputasional, padahal kalian sebenarnya sudah melakukan. Apa itu berpikir komputasional? Kita cek sini, amati, nanti akan Bu Guru tanyakan. Amati, boleh kalian catat? Boleh. Ada 4 unsur dalam berpikir komputasional. Oke, videonya singkat saja. Dari video yang singkat tadi, apakah kalian sudah punya gambaran apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Video apa unsurnya? Coba minimal 1 lah, tahu gitu apa? Oh, ada algoritma. Ada yang dekomposisi sudah 2. Tadi ada 4 nih, kita kumpulkan supaya ini. Ada lagi nggak yang tahu? 2 lagi tidak ingat? Oke, akan Guru jelaskan kembali. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan atau masalah secara logis, sistematis, dan efisien. Cara berpikir. Berpikir untuk ngapain Bu Guru? Ya, untuk menyelesaikan masalah. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Sudah ya? Dah. Jadi yang digunakan 4 konsep dalam berpikir komputasional ada 4. 1, dekomposisi.
Ih, kata-katanya susah bener, apa sih Bu Guru artinya? Nah, kita pecah masalah yang tadi. Ya, masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Lalu yang kedua, algoritma. Apalagi itu Bu Guru algoritma? Algoritma yaitu kita susun langkah-langkah. Ingat tadi berpikir komputasional, kita pecahin masalah secara logis, bersistem, terstruktur. Terus langkahnya diurut. Lalu yang ketiga, abstraksi. Ya, fokus pada hal yang penting. Lalu yang terakhir adalah pengenalan pola. Nah, tadi kalian udah ngasih solusi, ya. Kita pecah masalahnya, apa sih penyebab dia sering telat? Rupanya dia sering tidur malam, bangunnya juga tidak memasang alarm. Dah, berarti kita sudah memecah masalah menjadi bagian kecil yang awalnya jadi bulat terlambat. Oh, rupanya masalahnya udah tuh. Terus kita susun nih algoritma. Caranya gimana nih? Ya, bangun paginya yang supaya lebih jelas tuh bangunnya jam berapa supaya telat. 6:30 kan juga pagi kan? Iya, tapi kan masih telat kalau kita berangkat sekolah berangkatnya jam 6:30. Lalu jam berapa supaya tidak telat? Kalian masuk jam berapa? 6:30. Jadi untuk memecahkan masalah telat ini lebih rinci lagi, bangun pagi pukul 05. Itu namanya algoritma. Fokus pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Ya, fokusnya jadi kemana nih? Oh, berarti harus bangun pagi. Lalu pengenalan pola, bahwa pola ini telat ini terjadinya setiap mau menjelang hari Senin. Nah, sekarang guru punya masalah baru. Coba perhatikan, karena contoh ini sebagai bekal kalian untuk mengerjakan LKPD. Nih ada masalah. Di dapur sekolah, si Andro robot pintar ingin mencoba menjadi koki. Biasanya si robot Andro ini bikinnya burger. Hari ini ia ingin membuat roti sandwich, tapi dia tidak tahu caranya. Mari kita bantu robot Andro ini membuat sandwich dengan langkah berpikir komputasional 4 tadi. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, dekomposisi. Kita pecah tadi masalahnya. Dia tadi masalahnya yang bulat adalah tidak bisa membuat sandwich. Nah, ini ada langkah-langkah. Langkah pertama yaitu kita ambil roti. Setelah ambil roti, oleskan mentega. Ya, robot ini tidak bisa langsung kita buat sandwich. Dia nggak bisa. Dia karena belum punya datanya. Jadi kita harus pandu robot ini supaya bisa membuat sandwich. Siapa yang bisa memberikan langkah ketiga? Setelah dioleskan mentega, ngapain ya? Robotnya suruh ngapain? Ayo. Taruh tomat. Ya. Terus apalagi ya kira-kira? Sayuran. Terus ya, ambil roti. Kita oleskan rotinya dengan mentega. Taruh tomat. Masukkan sayuran. Masih ada nih 2 langkah lagi. Sudah jadi sandwich belum? Belum kan? Nah, berarti masih ada langkah yang kurang, masalahnya belum selesai. Kak, coba lengkapi lagi supaya jadi nih sandwichnya nih. Robotnya bingung belum jadi nih. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Oh, dah. Ya, ambil daging. Ya, tomat udah ditaruh, sayuran udah ditaruh, daging ditaruh, ya, dan letakkan di roti. Sudah jadi belum sandwichnya? Oh, masih belum jadi. Berarti masih ada yang kurang nih. Masalahnya belum terpecah. Ayo, supaya jadi tambahkan lagi. Ayo. Tutup roti dengan roti lainnya. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah jadi belum sandwichnya? Sudah jadi sandwichnya. Kira-kira sudah mendekati bentuk sandwich ya. Yang kalian lakukan tadi namanya adalah dekomposisi. Nah, sekarang
algoritma. Ternyata kalau kita nyuruh robot, ketika kalian memerintah robot ambil roti, ya, dia masih bingung. Kenapa? Ya, roti di mana? Nah, di algoritma kalian tidak boleh hanya ambil roti. Di meja tadi rotinya ada banyak. Kalau kalian hanya memerintah ambil roti, dia nggak diambil satu, tapi dia diambilnya semuanya. Orang perintah kalian hanya ngambil roti. Nah, supaya jadi sandwich gimana? Emang kalau diambil semuanya jadi sandwich rotinya? Tidak. Jadi kita buat nih di algoritma, ya, ambil 1 lembar roti. Kalau tadi kalian bilangnya ambil roti, nah di algoritma lebih rinci lagi langkahnya. Lalu yang kedua, olesi dengan mentega. Lalu yang ketiga, letakkan selada di atas roti. Tadi sebelumnya kalian taruh tomat. Dia taruh tomat di mana? Diambil tomat, dia taruh aja nanti. Di mana? Karena kalian tidak menjelaskan lebih jelas. Jadi nanti di bagian algoritma kalian jelaskan, ambil tomat, letakkan di atas roti. Terusnya tambahkan tomat, isi lain sesuai dengan keinginan. Kalau mau pedas tinggal pakai, kalau enggak ya tidak dipergunakan. Lalu yang terakhir, tutup dengan selembar roti lagi. Nah, baru jadi yang namanya sandwich, ya. Jadi bedanya di mana dekomposisi dan algoritma. Kalau dekomposisi masih umum, algoritma sudah rinci sesuai dengan tahapan-tahapan. Sampai sini dari contoh, udah paham belum ya kira-kira? Sudah mulai ada gambaran minimal ya, gambaran dalam memecahkan masalah. Supaya kalian lebih paham lagi memecahkan masalah sehari-hari dengan menggunakan berpikir komputasional, ya, guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing nanti akan Bu Guru berikan LKPD. Kalian mencoba memecahkan masalah dengan langkah berpikir komputasional dengan 4 langkah tadi. 1 dekompo, 2, 3 abstraksi, 4 mengenal pola. Kelompok 1 ini masalahnya. Udah nggak apa-apa ini, ya, guru acak aja masalahnya, ya. Kamu silahkan diamati LKPD-nya. Nah, ini silakan diamati dulu LKPD-nya. Kalian baca dulu, Bu Guru kasih waktu 1 menit aja. 1 menit, ya. Jadi masing-masing robot punya masalah. Nah, kalian nanti pikirkan, ya, bantu robot dalam memecahkan masalah dengan berpikir komputasional. Ya, coba ditulis dulu nama anggotanya, kelompoknya. Silakan kalian kerjakan, diisi. 1, 2, 3, 4. Ayo, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Pilih yang benar aja. Kalau yang salah nggak usah dipilih. Boleh lebih dari 1. Pokoknya yang benar, yang kira-kira benar, silakan centang. Ayo. Ini centang, Bu. Tapi hanya yang benar. Kalau yang tidak benar tidak usah. Gitu. Ayo. Ini bisa beda-beda ya? Iya, disusun. Langkah 1 yang mana, langkah 2 yang mana, dinomorin. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Diurut 1 yang mana? Kira-kira langkah pertama tuh yang mana? Yang ini, gitu. Kira-kira untuk menyusun buku ini langkah pertama yang mana? Gitu. Ya. Coba dicek ulang, mumpung masih ada waktu. 1 menit lagi. Langkah-langkahnya, maksudnya dirak piring bersih gitu. Ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira kalau mau rapiin tempat tidur, langkah pertama ngapain dulu? Sudah selesai? Sudah ya, habis waktunya. Kita lihat
bagaimana sih pemecahan masalah dari kalian. Ya, dengarkan ya, kalau ada yang salah bisa saling koreksi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan, siapa yang mewakilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Safa. Coba Safa. Masalahnya dulu dibacain, dengarkan ya. Masalahnya. Yang keras. Robot Andro biasanya bertugas setiap malam mengumpulkan piring-piring kotor yang sudah digunakan. Untuk mencuci piring biasanya dilakukan oleh ibu. Untuk hari ini, robot Andro diminta membantu mencuci piring di rumah setelah makan malam. Namun, dia hanya bisa mengikuti perintah kecil. Yuk, bantu Andro. 1. Ambil piring kotor. Benar, langkah pertama ambil piring kotor. Iya, lanjut. Dikasih sabun, digosok, lalu kita bilas. Iya, sudah sesuai belum langkah-langkahnya? Sudah, berarti permasalahannya sudah selesai, sudah tepat ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2, ayo. Ya. Robotnya pengen merapikan tempat tidur. Memecahan masalahnya bagaimana? Kalau mau merapikan tempat tidur, rapikan spray. Terus apa lagi? Merapikan bantal ke posisi semula. Benar. Apa lagi? Iya. Lalu ada lagi? Iya. Terus? Iya, benar. Pengenalan polanya bagaimana? Luruskan spray. Iya. Iya. Lanjut, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nomor kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membersihkan lantai dengan sapu. Kita bantu memecahkan masalahnya. Siapkan sapu. Jadi kalau polanya setiap nyapu, siapkan dulu sapu lantai, kumpulkan kotoran. Itu selalu ya. Jadi menyapu pasti seperti itu polanya. Lanjut, abstraksinya, hal yang penting dari menyapu apa ya? Kotoran terkumpul dan dibuang. Kotoran kalau menyapu, kotoran terkumpul dan dibuang. Itu presentasi dari kelompok 3. Ayo kita beri semangat untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Yang namanya merapikan berarti buku disusun lalu ditaruh di rak. Lalu langkah-langkahnya supaya robot paham. 1. Ambil buku, sebentar. Ambil buku, setelah diambil Rapikan meja agar kursi yang berserakan. Iya. Bersihkan rak buku bila perlu. Iya. Buku dirang dengan rapi. Kelompokkan buku sesuai ukuran atau bentuk. Ya. Sudah. Ya, dah. Demikian presentasi dari kelompok 4. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tadi kita sudah dengarkan hasil presentasi dari kelompok 1 sampai dengan 4. Kalau dari Bu Guru amati, dekomposisinya sudah tepat, pengenalan polanya sudah tepat, abstraksinya juga sudah tepat. Tapi ada bagian yang Bu Guru algoritma nih, susunannya kok ada yang kayaknya masih belum pas ya. Tadi yang bagian yang mana ya, coba deh. 1 ambil, yang kedua rapikan meja agar kosong dari buku, lalu yang ketiga bersihkan rak buku bila perlu, yang keempat susun, lalu kelompokkan buku sesuai ukuran atau jenis. Sudah sesuai belum? Belum. Yang tepat apa? Ambil buku, iya, lalu susun, lalu
Iya, itu adalah susunan yang tepat. Jadi untuk bagian yang lain kalian sudah tepat, tapi ada bagian algoritma yang masih tertukar. Tapi untuk yang lainnya sudah sesuai. Ya, kira-kira itulah cara berpikir komputasional dengan 4 langkah. Sampai sini sudah mulai ada penerangan mengenai berpikir komputasional? Sudah? Dah, kalau sudah paham akan ada soal evaluasi yang harus kerjakan masing-masing. Siapkan pulpennya karena harus sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Silakan. Kalau sudah boleh diserahkan Bu Guru. Waktunya 5 menit saja. Ayo Bu Guru tunggu. Sudah ya, selesai? Sudah? 1 menit lagi, selesai. Ayo. Ya, kita sudah melakukan 2 kegiatan. Tadi kalian mengerjakan LKPD secara kelompok, lalu ada LKPD yang harus dikerjakan sendiri ya. Nah, setelah melakukan 2 kegiatan tadi, apa ya kesimpulannya? Hari ini materinya belajar mengenai apa? Berpikir komputasional. Dengan berapa langkah? 4 langkah. Apa langkahnya? Terus algoritma, abstraksi, pengenalan pola. Tujuannya apa? Memecahkan masalah dengan 4 langkah tadi agar masalah cepat selesai ya, dengan cara yang logis, terstruktur. Nah, itulah kesimpulan kalian belajar hari ini, supaya nanti kalau punya masalah bisa diselesaikan salah satunya dengan berpikir komputasional dengan 4 langkah. Coba ulang lagi. 1, 2, 3. Pengenalan pola. Itulah. Bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang, yakin, tidak bingung? Karena waktunya sudah habis. Sebelum kita tutup, karena tadi kita membukanya dengan berdoa, kita tutup lagi dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, kita lebih baik kita berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Bu Guru, apa yang kita pelajari ini jangan sampai lupa ya. Nah, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.